Shalom, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Marilah pada pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Nikodemus Eko Aywanto dari GKI Geraha Raya Tangerang Selatan. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita memohon pimpinannya di dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan marilah hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Hati kita senantiasa memuliakan Tuhan. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami menaikkan puji-pujian kami, sembah sujud kami di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur atas kehidupan yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala pemeliharaan-Mu kepada kami. Pada saat ini kami juga memohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak memuji Engkau, kami layak memuliakan nama-Mu. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan, di dalam kami membaca dan merenungkan sabda-Mu, supaya kami dapat mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Apa akibatnya jika kita selalu tinggi hati? Marilah kita belajar dari Raja Belsyazar yang kisahnya dapat kita baca di dalam Daniel 5 ayat 23 sampai ayat 27 yang demikian. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baiknya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu, ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Urfasim. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Amin. Ketika Daniel yang penuh dengan hikmat Tuhan dibawa menghadap kepada Raja Belsyazar, karena semua orang pandai yang ada di kerajaan itu tidak dapat mengerti atau mengartikan tulisan yang terdapat di dinding, Daniel mengatakan bahwa Raja Belsyazar telah meninggikan diri, telah sombong luar biasa, sehingga dengan kesombongan itu Raja Belsyazar berani merendahkan Tuhan dengan cara memakai barang-barang bait Allah untuk bermabuk-mabukan. Tentu saja sikap meninggikan diri ini adalah sikap yang sangat salah, di mana Daniel mengingatkan mengapa Raja Belsyazar tidak memuliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Disinilah Daniel mengungkapkan di hadapan Raja Belsyazar apa yang sebenarnya. Dia mengingatkan Raja Belsyazar telah sombong, telah tinggi hati. Raja Belsyazar tidak memuji, memuliakan nama Tuhan. Apa akibatnya? Di dalam tulisan Mene Mene Tekel Ufarsim, disinilah Daniel mengartikannya, bahwa Raja Belsyazar pemerintahannya akan segera berakhir dan kerajaannya akan diberikan kepada Media dan Persia. Inilah akibat dari meninggikan diri, akibat dari kesombongan. Memang ketika Raja Belsyazar mempergunakan perkakas bait Allah, dia merasa bisa mengalahkan segalanya. Tetapi nyatanya Raja Belsyazar tidak berdaya sama sekali. Memang ketika orang meninggikan diri, dia merasa dirinya paling hebat. Padahal sebenarnya bukan siapa-siapa dan tidak mempunyai kekuatan apapun. Mendengar hal ini, akhirnya Raja Belsyazar menjadi sadar, tetapi sudah terlambat. Akhirnya Raja Belsyazar pada malam itu terbunuh oleh orang Kasdim. Sekarang bagaimana dengan kita yang hidup pada hari ini? Marilah kita belajar dari kisah Raja Belsyazar. Bagaimana Raja Belsyazar dengan ketinggian hatinya, dengan kesombongannya, mengakhiri
semua apa yang ada pada dirinya. Oleh karena itu marilah kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rendah hati, supaya dengan kerendahan hati kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita akan dapat mengerti rencananya, dan kita akan dapat menikmati hidup ini dengan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami sungguh memohon Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa memiliki kerendahan hati. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang sombong. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang meninggikan hati kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang rendah hati, sehingga kami akan mengalami perjumpaan dengan Engkau. Tolonglah kami di dalam hidup kami pada hari ini, supaya kami pun dapat menjalani hidup kami dengan penuh kerendahan hati. Kami memohon berikan kepada kami kesehatan dan kekuatan Tuhan, di dalam kami menjalani hidup ini. Kami juga ingat bagi mereka yang lemah tubuh, bagi para lanjut usia, Tuhan berikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan. Berkatilah tempat kerja kami, berkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah tempat usaha kami. Kami percaya Engkau menjagai kami, oleh karena itu kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita ikuti perjalanan saya hari ini. Mari. Selamat pagi. Sekarang kita akan ke gereja. Ini hari ini kok agak mendung ya. Langitnya itu putih, dan kalau di saya kelihatan kalau ada air ini kecil-kecil di kaca. Nggak tahu kalau di kamera kelihatan nggak. Nah, ini madrasah. Teman anak sekolah, namanya apa ya, madrasah apa ini? Unwanul Falah, Madrasah Ibtidaiyah. Ini Jalan Haji Cari. Nah, ini di pertigaan ini kadang-kadang ada anak nyelonong ini. Malah dikasih bel. Nah, di depan sana itu namanya Jalan Haji Ba'asir, itu depan kita itu kalau lurus. Sekarang kita belok ke Jalan Graha Raya Bintaro. Ini kanan kiri ini sekarang sudah nggak jualan tanaman.
Kalau di kiri kita itu klaster Geraha Bunga, rumahnya Pak Agus sama Bu Mei. Nah, kalau di sini ini pos polisi. Ini pernah kebakaran dulu yang ini, pernah kebakaran, tapi sekarang udah dibangun. Nah, di depan sana itu udah mulai diuruk. Tadinya kan dalam gitu, diuruk. Nggak tahu mau bikin apa, bikin klaster apa bikin apa. Nah, ini kita kembali lewat jalan jembatan Angke. Ini jembatan Angke ya. Ini batas kecamatan ya, Kecamatan Pondok Aren sama Serpong Utara. Nah, hari ini kita akan lewat jalan yang sempit ya, Jalan Haji Joan. Nah, di sini kita belok kiri. Biasanya kan kita lurus. Nah, kita mau belok kiri lewat jalan sempit. Jalannya kayak jalan Haji Cari. Ini sebelah kanan kita itu pekuburan, tapi sedikit. Mungkin keluarga ya, kan orang Betawi gitu dulu, kalau ngubur itu di dekat rumah. Jalannya sempit ya. Ya memang sempit jalannya. Oh, rumah dijual itu 168 meter. Nah, ini namanya Jalan Haji Joan. Jadi polisi tidurnya banyak banget. Ini kalau di sini paling enak motor ya si Embul itu ya. Trail kecil itu. Ini enak banget karena banyak polisi tidur. Dijual tanah dan bangunan, banyak yang dijual sini. Nah, ini Jalan Haji Joan ini. Kalau ini sebelah ini klaster itu klaster apa ya? Cendana kayaknya, Cendana Loka sepertinya. Nah, ini rumah-rumah di sini nih yang seng ini dalamnya bong ini. Dulu di sini banyak bong. Saya lewat kok nggak ada, ternyata ketika saya tengok di dalam sini. Jadi dijadikan tempat usaha. Terutama ini yang biru ini. Ini ada bongnya ini. Kalau sebelah kiri ini asrama polisi Pak Kujaya. Kalau sebelah kanan ini tanah kosong, tapi cuma dalam ya. Bantaran Sungai Angke.
Nah, itu Transmart itu, ya, depan kita itu. Jadi kan kita lewat belakang ya. Ini kafe KID baru kayaknya. Di depan nanti di sana juga ada kafe, namanya Kafe Kecapi. Nah ini sebelah ini kiri kita ini Saung Kecapi, ini itu yang hijau tulisannya itu Saung Kecapi. Buka jam 10 sampai jam 7 malam. Ini penjual kelapa muda ini yang sebelah kanan. Nah ini sudah lewat jalan besar sekarang. Ini jalan menuju klaster itu. Itu belakang klaster. Nah klub keluarga ini sebelah kanan kita. Nah sebelah kanan kita itu klub keluarga yang ini loh ini. Ini klub keluarga yang ada kolam renangnya itu. Nah biasanya kita seperti mobil putih itu, putar balik seperti itu. Nah kita dari sini. Nah kita belok kiri. Nah, ruko gereja kita di sebelah kiri kita. Nah, kita belok kiri, kita sudah sampai. Nah, itu tempat parkir saya itu. Tempat parkirnya Kelly. Nah, di sini. Kita sudah sampai di GKI Geraha Raya. Begitu ya, sampai sini dulu.